Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di masjid yang kita cintai, Masjid Al-Madinah, dalam rangka pelaksanaan sholat subuh berjamaah, dilanjutkan dengan kajian di pagi ini. Insya Allah akan dipandu oleh Bapak Ustadz Susanto. Semoga apa yang nanti disampaikan oleh beliau memberikan manfaat buat kita, baik di kehidupan di dunia ini maupun nanti sebagai bekal kita di akhirat. Salawat serta salam tak lupa kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita kelak nanti mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik jamaah subuh yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu, mari kita sama-sama menyimak apa yang akan dipaparkan oleh Ustadz Susanto. Waktu dan tempat kami persilahkan. Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'im. Hamdan yughfir 'anhu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wa 'azimi sultan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. La taghlu fi dinikum. La taghlu fi dinikum. Sadaqallahu alaihi. Alhamdulillah wa syukurlah ala ni'amina. Selayaknya marilah kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan pada kita nikmat-nikmatnya sehingga kita dapat berkumpul dalam majelis ini, dan insyaallah akan memberikan satu pencerahan, kemudian juga dibukakan hati kita untuk menerima nilai-nilai tauhid. Jamaah Masjid Al-Madinah yang saya hormati dan saya banggakan, marilah kita juga sanjungkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW, bagi keluarga dan para sahabatnya, serta kita tentunya umatnya yang selalu konsisten dengan ajarannya. Pada kesempatan subuh kali ini kita akan mengkaji ulang terus menerus
sehingga kita betul-betul mematikan jiwa kita untuk selalu konsisten dengan ajaran tauhid. Dalam satu ayat yang saya sampaikan tadi, la taghlu fi dinikum, janganlah kalian berlebihan atau berbuat berlebihan yang sifatnya tidak membangun, yang sifatnya merusak. La taghlu fi dinikum, kita juga dibantu Allah untuk tidak berlebihan. Khususnya ini terkait dengan kalau kita tarik dari sejarah pada masa Nabi Nuh alaihissalam, kita buka di rumah nanti sejarahnya Nabi Nuh alaihissalam, di mana para nabi yang diutus oleh Allah itu juga berhadapan dengan umatnya yang selalu menyimpangkan tauhid ini. Jadi kita di dalam beribadah kepada Allah itu tidak boleh menserikatkan sesuatu dengan yang lainnya. Jadi kita beribadah, kemudian di situ juga kita berharap yang lain selain kepada Allah. Jadi kita harus terpatrikan di dalam jiwa kita bahwa ibadah itu hanyalah untuk Allah, kemudian Rasul, ya, hanya untuk Allah semata. Kita jangan berlebihan. Itu adalah kita selalu apa yang disebut dengan bahasa kita itu berlebihan di dalam menghormati orang-orang soleh. Berlebihan itu bisa jadi kita menuruti apa saja yang diperintahkannya, apa saja yang diucapkannya, kita menuruti saja tanpa kita mencek kembali kebenarannya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kita hati-hati. Dari generasi ke generasi, jebakan-jebakan semacam ini banyak terjadi. Kita bisa lihat di dalam sejarah Nabi Nuh atau di dalam surah An-Nuh. Coba saya tolong membantu Al-Quran dibantu Al-Quran, surah An-Nuh, surah 7. Surah berapa? Surah An-Nuh. Musafnya. Kalau dibantu surah An-Nuh, ya. Dan menteri terjemah di dalam masa Nabi Nuh alaihissalam ada seorang saleh, ada 3 kalau saya tidak keliru. Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uq. Suwa, Yaghus, Ya'uq. Ini 3 orang soleh yang pada akhirnya menjadi sembahan bagi 71 ya, maaf saya bacakan tidak ketemu. Ayat pertama sampai beberapa ayat tuh ada Suwa'an wa Yaghus wa Ya'uq wa Nasra. Nama-nama itu ditunjukkan oleh Allah. Kalau pada umat Nabi Musa itu adanya orang Yahudi.
Penyimpangnya itu adalah Samiri. Samiri yang mengajak kaum Yahudi untuk menyembah sapi. Ditinggal oleh Nabi Musa untuk menerima 10 perintah Tuhan, kemudian dipengaruhi oleh Samiri. Bisa jadi Samiri itu bukan orang sembarangan, maka diikuti oleh kaum. Ya. Terima kasih. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qablik ay ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaum inni lakum nadhirun mubin an ya'budullaha wa ati'u wattaquhu wa ati'u yaghfir lakum dunubikum wa yu'akhirukum ila ajalin musamma inna ajalallahi idza jaa la yu'akhkhar law kuntum ta'lamun. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yajidhum du'ai illa firara wa inni kullama da'awtuhum littaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wasrahum wastakbaru istikbara thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lamtu lahum wa asrartu lahum israra faqultu astaghfiru rabbakum innahu ghaffar. Saya bacakan terjemahannya ya. Sesungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah, berilah kaum peringatan sebelum datang kepadanya azab yang pedih. Dan Nuh berkata, wahai kaum, sesungguhnya aku ini seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, taatlah kepadaku. Niscaya Dia mengampuni sebagian dosa-dosa dan menangguhkan kamu, memanjangkan umurmu sampai pada batas waktu yang ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda seandainya kamu mengetahui. Dia Nuh berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tetapi seruan itu tidak menambahkan keimanan mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Para jamaah yang saya hormati dan saya hormati, kisah-kisah para nabi Allah ini adalah satu cerminan untuk kita juga menghadapi problema hidup di tengah-tengah masyarakat kita yang masih memprihatinkan. Di daerah-daerah tertentu masih memprihatinkan, beragama Islam tapi masih meyakini kekuatan yang lain. Nah, ini jangan sampai terjadi pada diri kita, atau menuruti kemauan dan juga yang penghormatan yang terlalu berlebihan kepada orang-orang saleh.
Ya, orang kita agak soleh, kita mengikutinya dengan berlebihan itu juga tidak boleh. Dilarang keras oleh Allah Subhanahu wa taala. La taghlu fi dinikum. Dicontohkan di dalam sejarah Nabi Nuh itu ada nama-nama yang tadi disebutkan di sini nanti. Dia telah berdakwah kepada kaumnya siang dan malam tanpa tanpa henti, siang dan malam. Tapi tidak menambah keimanan. Falam yajiduhum du'ai ila firar. Justru tidak menambah keimanan mereka, dan bahkan mereka pertentangannya begitu keras pada dakwah tauhid. Ya. Nggak menarik lah kalau kita mengkaji tauhid itu. Bisa jadi kalau orang yang sudah apatis dengan Islam itu tidak menarik bicara tentang tauhid. Atau saat ini saya memperhatikan juga ya, kalau para ilmu, para pejuang ilmu ini juga terjerembab dalam kondisi macam ini, ya, pengaruh yang tidak konstruktif di dalam kehidupan masyarakat dan juga agama. Udah dilakukannya dakwah Nabi Nuh itu dengan secara sir dan terang-terangan juga sudah dilakukan. Summa inni a'lantu lahu asrartu lahu israr. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ma lakum la tarjuna lillahi waqara wa qad khalaqakum atwara. Alam tara kaifa khalaqallahu sab'a samawati wal ardh. Sab'a samawati tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa sirajan. Qala Nuh rabbi innahum asawni wattaba'u ma lam yajidhu maluhu waladuhu illa khasar. Nah, di sini mulai ketemu di dalam ayat yang ke-23. Nanti di rumah dicek kembali. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna wadda wa la suwa'a wa la yaghus wa ya'uqa wa nasra. Ayat 23-nya. Dan mereka berkata, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sesekali kamu meninggalkan penyembahan Waddaw, dan janganlah pula Suwa, Yaguth, Ya'uq dan Nasra. Jadi pada umat Nuh itu ada Suwa, Ya'uq dan Nasra. Jadi di sini ini orang-orang saleh, tapi dijadikan guru oleh umat Nabi, guru ya, disembah. Penyembahan itu ya sesuai dengan keimanan kita masing-masing. Bukannya ada patung itu saja, ada patung kemudian kita sembah. Kita menuruti
hawa nafsunya juga sama saja. Ya. Mengikuti hawa nafsu seorang saleh itu, oh begini, oh begitu, maksudnya begini begitu. Nah, kita nggak ada check and rechecknya, ikuti aja, salah. Kita terjerembab kepada kemusyrikan juga. Ya karena kita bergantung pada dia. Oh dia kan hafal Quran, dia hafal hadis sekian. Tapi kita tidak merecek, kita tidak kritis. Kita menjadi orang membiau. Nah itu juga nanti lama kelamaan kita menjadi mengikuti hawa nafsu. Jangan sampai terjadi seperti itu. Ini dikisahkan oleh Nabi Nuh. Nah, ayat 23, dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sesekali kamu meninggalkan penyembahan Wat, dan jangan pula Suwa, Yabus dan Ya'uq dan Nasra. Dan sungguh mereka telah menyembah dan sesungguhnya mereka telah menyesatkan banyak orang telah menyesatkan banyak orang, dan jangan engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan, disebabkan kesalahan-kesalahan mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka. Jadi bukannya kita bukannya tidak boleh menghormati, kita menghormati secara wajar adalah suatu ucapan terima kasih dan penghargaan ini hanya wajar-wajar saja. Jadi kalau kita sudah gugup pada orang-orang, bisa saja kita termasuk sebagaimana umatnya umat Nabi. Jadi sampai pada penyembahan. Ada satu ayat yang menerangkan tentang orang-orang Yahudi itu berlebihan dalam menghormati sampai kepada perputusan. Itu terjadi. Samiri itu sangat mempengaruhi kaumnya Musa, kaum Nabi Musa, sehingga ditinggalkan Nabi Musa. Umat Musa itu beralih penyembahannya kepada sapi begini. Nah ini harus kita wanti-wanti. Kita jaga benar ketauhidan kita dengan baik. Babu maja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarakih dinahum wal ghulu fil salihin. Di sini dibunyi begitu. Bab yang memberikan keterangan kepada kita tentang sebab-sebab kekufuran terjadi. Kalau dalam bahasa Arabnya itu disebut inhiraf, terjadinya penyimpangan ketauhidan. Anna sababa kufur bani Adam wa tarkihim dinahum, dan meninggalkan agama mereka, wal ghulu fil salihin, mereka itu terlalu berlebihan dalam menghormati orang soleh. Wa qaulillahi azza wa jalla ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum. Surat ini surat 4 ayat 171. Cek Al-Quran. Di sini dikatakan dalam surah An-Nisa ayat 71, wahai ahli kitab, ya ahlal kitab la taghlu, janganlah kalian berlebih-lebihan fi dinikum, dalam beragama, fi dinikum,
Wa fi sahihaini an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma fi qaulillahi ta'ala wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'an wa la yaghus wa ya'uq wa nasra. Surah 71 ayat 23. Dicek kembali di rumah, lihat kembali diumumkan. Oh berarti sebelum zaman kita ada nama-nama ini yang disembah, diikuti secara dulu oleh orang umat Nabi Nuh. Karena penyimpangan itu dasarnya mulai dari Nabi Nuh, masalah Nuh. Qala hadhihi asma rijalin salihin min qaumi Nuh. Jadi orang saleh itu juga, ini orang-orang kita fakir ya, nggak ilmunya nggak begitu ini, tapi harusnya berhati-hati. Falamma halaku auja syaitan ila qaumi ansibu ila majalisin allati kanu yajlisuna fiha ansaban wa sammuha bi asma'ihim fa fa'alu wa lam tu'bad. Ada satu kisah para rahib-rahib Yahudi itu, memang orang-orang Yahudi itu tidak disembah sebagaimana penyembahan kepada patung, tapi ini dimaknai dengan ketaatan mereka kepada rahib yang begitu sangat ya, tidak kritis, hingga akhirnya sama saja seperti orang yang menyembah kepada Allah. Itu terjadi pada kalangan kaum Yahudi. Sebagaimana orang Kristen juga demikian, yang begitu taat kepada pasturnya, begitu taat kepada rahib-rahibnya. Kalau kita ulama halal haram dan sebagainya, dia dihajar saja. Kita tidak begitu kritis, kita mengikutinya. A, B, C, D, udah mengikuti saja. Dan ini yang menyebabkan generasi ke generasi kehilangan kemuliaan daripada Allah itu sendiri. Kalau di sini hadisnya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tutruni kama atrati nasari ibna Maryam, kaum kalangan Nasrani. Innama ana abdun faqulu abdullahi rasuluhu akhraja. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wal ghulu fa innama ahlaka man kana qablakum al-ghulu. Penyakit bulu atau wabah bulu ini yang menyebabkan kehancuran satu generasi Nabi Nuh, Nabi Musa, sehingga para nabi dan rasul itu mendapatkan tantangan yang begitu berat di dalam menegakkan ketauhidan ini. Halaka itu hancur, rusak. Jadi penyembahan itu terjadi tidak hanya objeknya saja ada di depan kita, kemudian kita menyembah dan berdoa di hadapannya, tapi kita begitu mengikuti orang-orang saleh tanpa dasar, tanpa keterangan yang pasti, tanpa dalil dan sebagainya,
kita ikuti, itu sama saja bunuh. Kita berbuat bunuh, berlebihan, bunuh. Kalau sambil orang biasa-biasa saja mana ada yang mau ikuti sambil. Karena sambil punya punya pengalaman dianggap soleh orang kaumnya Musa, ada diikuti. Iya benar. Ya. Ini hanya sapi. Jadi Nabi Musa yang mulia itu mendapatkan perintah dari Allah, 10 perintah Allah di bukit Tursina, dan hanya Nabi Musa yang seorang Nabi dan Rasul yang berbicara langsung dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklima. Hanya Nabi Musa, Rasulnya tidak bisa langsung bicara dengan Allah. Ya, hanya Nabi Musa datang ke bukit Tursina, kemudian ada tanda-tanda kebesaran Allah, cahaya, api dan sebagainya. Kemudian kalau melihat Tuhan itu hancur bumi, tak bisa, hanya diperlihatkan tanda-tandanya saja rusak. Ya, sampai di sini ada perlu didiskusikan. Silakan. Yang membuat hancurnya generasi ke generasi dan melemahnya keimanan. Kerusakan keimanan bisa jadi menjadi lemah karena kerusakan keimanan dan pemahaman. Kita terlalu dulu dengan para alim kita, para ulama. Kita harus belajar juga sehingga kita tidak mengikuti sesuatu yang tanpa dasar, tanpa ilmu. Ini gimana coba bisa melihat nggak fenomena semacam ini? Bapak bisa melihat fenomena bicara semacam kita begitu mengagumi misalnya Abdul Somad, misalnya apa? Siapa lagi? Nah, ya Hidayat. Apa Pak? Kamu nama lengkapnya? Ahli Hidayat. Itu ilmunya kali-kali. Kalau saya kali-kali dibandingkan beliau itu ilmu mantik dalam cukup. Kalau mau diangkat untuk Prabowo katanya di sini, ganti Gus Miftah, ganti Gus Miftah. Kita bingung ya, makanya orang awam ini bingung ya. Orang-orang yang alim pada ayo Pak, kita taruh aja Pak, biar kamu sendiri nggak apa-apa. Penghormatan yang wajar dan penghargaan yang wajar kepada para ahli adalah suatu hal yang diperbolehkan. Kita mencium tangannya, kita lihatkan ilmu yang berkah, ilmu yang berkah. Itu nggak apa-apa. Kalau kita ulang suruh menimba sesuatu yang lain, mengikuti perkataannya, kita tidak kritis. Kita berjamaah. Makanya jadi kesimpulannya sebelum kita belajar ilmu adab dulu harus. Adab, iya, adab itu lama. Gini, sebetulnya ini di luar dari ilmu saya. Saya ini kali-kali kalau orang yang punya ilmu yang ilmu keagamaan yang tinggi, yang dalam, mereka bisa mengklasifikasikan,
bisa mengklasifikasikan apa yang harus dilakukan. Ilmu itu kan harus dicerminkan di dalam akhlak perbuatan kita. Di Adabul Mufrad itu banyak sekali hadis-hadis tentang akhlak. Nah, kita jalani saja. Minum dengan tangan kanan, baca basmalah sebelumnya, itu akhlak. Tidak mesti dibuat pula, itu memang udah begitu kita dibuatnya. Minum dengan tangan kanan, membaca basmalah sebelum minum dan makan. Makan tidak boleh berdiri. Ya, kalau dalam minum itu ada hadis yang berdiri, bahkan ada yang duduk. Kalau makan tidak boleh berdiri, jelas. Ya, apalagi menghormati yang tua. Menghormati yang tua, menghormati saja bukan berarti untuk sesuatu. Menghormati, kemudian menghormati para asatidz. Terima kasih Ustaz. Sekarang udah terbalik dunia itu. Ustaz melayani ya. Jadi adab itu sebetulnya dipelajari lebih lama, dan itu sangat efektifnya dengan praktek. Kalau adab kita baca hadis, maka minumlah dengan tangan kanan, kita praktekkan, itu udah akhlak kita. Bicara yang lembut, tidak kasar. Kita bicara yang lembut, menghormati yang tua dan menyayangi yang muda, itu hadis. Menyingkirkan penghalang jalan. Ya. Itu kan bagian iman ya Pak. Bagian iman yang keberapa itu udah masuk adab. Ini kebanyakan ya bukan kita masuk saya. Adab ini tidak dipelajari dengan sesungguhnya, dan lebih kepada yang lain, misalnya lebih kepada bahasa Arab, lebih kepada ilmu dunia. Nah, kita di rumah punyalah pustakaan mandiri kita sendiri. Bila ada Adabul Mufrad atau Riyadhus Shalihin, itu adalah hadis-hadis yang sudah dikumpulkan oleh para alim, para ulama. Itu banyak sekali yang menjelaskan tentang kita harus bagaimana berbuat sebagai seorang muslim. Tidak boleh menyombongkan diri. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi kita tidak boleh melihat orang itu dari sisi wajahnya, suara. Ini efek dari kesehatan. Mudah-mudahan Allah tidak mencabut ilmu dari saya sedikit. Allah mempertahankan ini, memberikan saya ingat yang masuk. Ya. Wayarham kabirona, wayarham itu hadisnya itu gimana Pak saya? Hadisnya ada apa? Jadi menghormati yang tua, menyayangi. Wayarham sogirona, wayarham itu mengasihi, menyayangi. Menghormati yang tua, di ihtiram kepada orang alim, orang berilmu, dikasih al-ihtiram. Dalam tradisi NU, kalau ada habib ulama yang datang, kita anggap orang alim itu dengan salawat,
tradisi saja yang tidak diperintahkan secara khusus. Kalau Rasulullah yang hadir ya dengan salawat. Tapi kalau seorang ulama yang hadir dengan shollu alaihi, itu saya juga nggak tahu bahasanya saja kan untuk Nabi kan. Shollu alaihi itu untuk diarahkan pada Nabi. Apa? Saya nggak paham sekarang. Misalkan kumpul itu kebiasaan. Coba diterjemahkan, saya nggak. Kalau dia berdoa dengan doa terus mengucapkan kabul, nah itu dia. Nah itu kebiasaan saja, ada yang membiasakan. Iya, sebetulnya nggak diperintahkan oleh Allah. Kabul itu Allah yang mengabulkan. Kita nggak perlu memaksa Allah. Kabul, terima. Nah, juga perlu diperhatikan kita dalam beribadah itu mengerti apa yang kita baca, mengerti apa yang kita gerakkan. Sholat itu dari surah Al-Fatihah sampai surat-surat yang kita baca, kita idealnya mengerti dengan baik sehingga kita khusyuk, sehingga kita ada perubahan. Ini yang terjadi, perubahan tidak ada dalam diri kita karena kita tidak ngerti. Kita nggak sendirian. Bismillah itu apalagi kita ya, Bismillah artinya dengan nama Allah. Artinya kita meminta izin kepada Allah untuk melakukan sesuatu hal yang supaya Allah juga menghendaki dengan sesuai dengan keinginan kita, dengan zon kita sesuai. Allah hari ini memberikan rezeki kepada saya berusaha berikhtiar menentangkan begitu. Jadi jangan membedakan, urusan dunia itu bukan urusan akhirat juga dunia. Sampai bilang urusan dunia mulu kan nggak mungkin. Urusan dunia kalau diperlakukan dengan baik sesuai dengan Tuhan Rasulullah, kita bergerak dengan basmalah, kemudian kita mendapatkan keberkatan di situ dengan bekerja. Itu perintah dari Allah, perintah dari Rasul. Sebagaimana Sa'labah itu minta doa kepada Rasulullah. Ya hai Rasulullah, doakan saya dengan satu modal kambing ini saya bisa menjadi orang sukses. Doakan. Padahal Nabi senyum-senyum aja itu. Kalau menjadi orang sukses bisa menjadi ibadah. Ya. Itu bukan Allah tidak menambahkan pada diri kita. Kita sudah siap menerima kekayaan seperti Raffi Ahmad. Kalau kita diberikan kekayaan miliaran, kita bingung, gila. Jadi disesuaikan dengan kemampuan kita dan ikhtiar kita. Si A si B itu beda sih. Ya itu keadilan Allah di situ. Kalau kita memahami keadilan Allah, kita diberikan rezeki berbeda-beda itu ada maksudnya, ada hikmahnya. Bukan berarti kita harus sama. Saya dengan Ustaz ini harus sama, bukan. Allah yang mengatur itu. Saya nggak bisa bawa mobil, saya nggak punya mobil. Pak Edison punya. Jangan saya memaksakan diri. Suatu saat kalau Allah berikan saya mobil, akan terjadi. Ya. Jadi kita harus memahami dan kita harus bersyukur pada setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Itu yang terbaik. Kita berdagang langsung, kita berdagang itulah kebutuhan Allah pada diri kita yang harus kita jalani dengan baik, dengan penuh ibadah, nafkah keluarga, insya Allah bernilai. Pedagang ST ya, jadi pedagang ST di miliaran. Iya ST. Cara kaya. Ngobrol keluarga tahun. Itu kan rezeki tak terduga. Udah siap orang ST, tukang ST dengan apa olok-olokan bismillah, akhirnya dia menjadi bahagia, umrohkan dan sebagainya.
siapa tahu ya. Makanya sekarang jadi banyak pedagang. Kalau sholat ahad kita perbaikilah diri kita masing-masing. Kalau soal kita menjadi pedagang, soal kita menjadi pegawai, kita itu udah ketentuan atas izin Allah. Ada ahli ini, ahli itu supaya terjadi roda kehidupan. Ya. Jadi kajian kita pagi ini adalah janganlah kita berlebihan dalam beragama. Ini ayat. Nah, taghlufi itu terjadi pada kalangan umat Yahudi suka berlebihan. Tokoh pembuat patungnya Azar ya. Bisa dari kalangan Yahudi. Bapaknya Ibrahim. Aduh, mana nih? Nah, saya sebetulnya saya pengen menyajikan ini kalau merangkap Dari langsung jadi ketua TKM aja dah. Level 5 aja gimana? Gak lagi bela T15. Makanya bila berarti pilkada TKM. Lebih juga sih. Iya, gua nggak tahu. Iya sih itu. TKM Lu udah bebas belum? Belum. itu kita diskusi dulu. Apa kita tutup aja ya? Ya, tutup dulu lah. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Percikan-percikan ayat atau hadis yang disampaikan pada hari ini mudah-mudahan memberikan pencerahan kepada kita dan ilmu yang bermanfaat. Saya mohon maaf jika ada yang kurang. Saya bersyukur kepada Allah. Allah masih memberikan kekuatan, kesehatan, daya ingat, walaupun agak kadang terganggu sinyalnya. Nah itu aja. Saya bersyukuri keadaan saya. Allah menentukan kehidupan kita masing-masing. Kita punya ajal masing-masing. Kita punya rezeki masing-masing. Kalau kita saatnya sudah cukup untuk mendapatkan rezeki yang besar, insya Allah akan memberikan Allah. Dan rezeki itu tidak muncul dari diri kita saja, pada keluarga kita, anak-anak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.